Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputuri Nalestari, mahasiswa semester 1 dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 251303110, kelas IKI dari Program Studi Pendidikan Kimia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Brahmawidya yang menjadi bagian materi dari mata kuliah Agama Hindu. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan memaparkan beberapa topik, yakni ada topik yang pertama adalah pengertian Brahmawidya, yang kedua adalah tujuan Brahmawidya, yang ketiga adalah sumber kitab suci Brahmawidya, yang keempat adalah penghayatan terhadap Brahma, dan yang kelima adalah jalan menuju Brahmawidya. Baiklah, langsung saja kita ke topik pertama, yakni pengertian Brahmawidya. Brahmawidya adalah istilah dalam filsafat Hindu yang berarti pengetahuan tentang Brahman. Brahmawidya dalam bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yakni Brahma dan Widya. Brahma yang bermakna Tuhan, dan Widya yang berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Yang dimana berarti Brahmawidya adalah ilmu pengetahuan tentang kesejatian Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Selanjutnya adalah tujuan Brahmawidya. Brahmawidya memiliki tujuan yaitu memahami hakikat sejati keberadaan, kesadaran, dan hubungan manusia dengan Brahman. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai moksa atau pembebasan spiritual, yaitu dengan melepaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara, serta menyadari kesatuan diri dengan Brahman. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber kitab suci Brahmawidya. Sumber utama ajaran Brahmawidya ini Sumber utama ajaran Brahmawidya adalah kitab suci Weda, Sruti, dan Semerti, termasuk Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, Bhagavad Gita, dan Brahma Sutra. Kitab-kitab ini memuat wahyu Tuhan yang diterima oleh para resi dan menjadi dasar pemahaman tentang Tuhan dalam Hindu. Kemudian yang selanjutnya adalah penghayatan terhadap Brahma atau Sang Yang Widiwasa. Yang pertama adalah animisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh-roh leluhur yang tidak kasat mata dan diyakini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Roh-roh tersebut dihormati karena dianggap dapat membimbing dan melindungi keturunannya. Kemudian yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme ini adalah keyakinan bahwa benda-benda atau tempat-tempat tertentu memiliki kekuatan gaib yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, benda atau tempat suci dijaga dan dihargai. Kemudian yang ketiga adalah politisme. Politisme ini adalah keyakinan bahwa terdapat kepercayaan akan adanya banyak dewa dan dewi yang masing-masing memiliki sifat, fungsi, dan peran tertentu dalam kehidupan dan alam semesta. Kemudian yang keempat adalah monoteisme. Ini adalah keyakinan akan keberadaan satu Tuhan. Dalam Brahmawidya, monoteisme dibagi menjadi dua bentuk, yakni monoteisme absolut dan monoteisme non-absolut, yang memiliki perbedaan dalam cara memandang keesaan Tuhan. Kemudian yang kelima adalah panteisme. Panteisme adalah keyakinan bahwa jiwa semua makhluk hidup berasal dari Brahman dan akan kembali kepadanya. Tuhan diyakini dapat berubah wujud atau dapat berwujud dalam berbagai bentuk duniawi, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian henoteisme. Henoteisme adalah pandangan bahwa meskipun terdapat banyak dewa, itu merupakan manifestasi dari satu Tuhan yang sama. Yang banyak itu pada hakikatnya adalah satu, dan yang satu itu dapat tampak dalam berbagai wujud. Kemudian yang ketujuh adalah monisme. Monisme ini adalah konsep bahwa
Tuhan itu adalah satu-satunya realitas mutlak yang melingkupi seluruh alam semesta. Tuhan itu adalah inti dan kesejatian dari segala sesuatu yang ada. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir adalah ateisme. Dalam Brahma Widya, ateisme bukan berarti penolakan terhadap Tuhan, melainkan keadaan di mana seseorang tidak lagi mencari Tuhan secara eksternal karena telah mencapai kesadaran tertinggi yang menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah jalan menuju Brahma Widya. Jalan menuju Brahma Widya ini dapat ditempuh melalui Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga itu sendiri adalah 4 jalan spiritual dalam ajaran agama Hindu yang bertujuan untuk mencapai tujuan hidup atau moksa. Catur Marga Yoga ini terdiri dari yang pertama ada Bhakti Marga Yoga atau jalan kasih. Ini merupakan jalan menuju Tuhan melalui cinta, kasih sayang, pengabdian, dan ketulusan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah Karma Marga Yoga atau jalan pelayanan, jalan pendekatan diri kepada Tuhan dengan melakukan kerja atau perbuatan yang dilakukan tanpa pamrih, tulus, dan ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah Jnana Marga Yoga atau jalan pengetahuan, jalan pendekatan diri kepada Tuhan dengan pengetahuan atau pemahaman spiritual dengan tujuan mencapai spiritual. Yang keempat adalah Raja Marga Yoga atau jalan meditasi, jalan pendekatan diri kepada Tuhan melalui meditasi, pengabdian diri, dan disiplin batin. Kemudian kesimpulan. Ini adalah kesimpulan materi dari awal, yakni Brahma Widya adalah ilmu suci yang mengajarkan tentang kesadaran tertinggi dari keberadaan yaitu Brahman. Ilmu ini tidak hanya membahas Tuhan, tetapi juga menjelaskan hubungan manusia dengan alam semesta serta jalan menuju pembebasan spiritual atau moksa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.